Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl dataran rendah yang berada di jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya ingin menepati janji saya yang kemarin ingin membagikan bagaimana caranya menggunakan dolomit pada tanaman stroberi. Ini tanaman stroberi yang kemarin sudah saya praktekkan dan kali ini ingin saya bagikan agar supaya para penghobi tanaman stroberi tanamannya subur dan berkembang. Nah, seperti ini, daunnya bagus, hijau, dan pertumbuhan juga baik. Ini tanaman baru masuk pemupukan pembuahan sekali, baru masuk pemupukan pembuahan sekali, yaitu 3 hari kemarin. Ini saya upload untuk video. Hasilnya seperti ini setelah saya siram menggunakan dolomit. Sebenarnya menggunakan dolomit itu lebih bagus waktu pencampuran media tanam, karena kemarin saya muter-muter nyari tidak ada, ketemunya setelah tanaman sudah besar, maka saya lakukan penyusulan seperti ini. Manfaat dolomit adalah untuk menyetabilkan pH tanah dan juga untuk mengurangi asam pada media sehingga tanaman lebih subur, penyerapan nutrisi lebih sehat. Nih, contohnya seperti ini. Ini kemarin ya, ceritanya seperti ini. Saya sering coba siram menggunakan cucian beras. Nah, karena cucian beras tidak saya fermentasi, ketika saya siramkan lama-kelamaan media menjadi asam, sehingga pertumbuhan tanaman tersebut menjadi kerdil, kurus. Kalau dibiarkan berlarut-larut, maka tanaman tersebut akan mati. Saran saya bagi para penghobi, kalau mau ingin menggunakan cucian beras, alangkah baiknya difermentasi terlebih dahulu agar supaya tidak merusak media tanam yang kita gunakan. Apalagi kalau menggunakan media kecil seperti ini. Ini medianya kecil, yaitu ukuran 20 x 25. Jadi kalau kita siram tiap hari, maka keasaman media itu semakin tinggi dan pertumbuhan semakin memburuk, tanaman semakin kerdil, akar pun lama-kelamaan bisa busuk. Maka dari itu saya sarankan jangan disiram dengan air cucian beras, karena itu dampaknya sangat membahayakan tanaman stroberi. Karena medianya asam, jadi pH turun, penyerapan nutrisi tidak maksimal. Berikut cara saya menggunakan kapur dolomit untuk menyetabilkan media tanam. Nah, ini saya gunakan kaleng cat yang ukuran 5 kilo ya. Tapi sebenarnya kalau kita ukur menggunakan liter, dia hanya berisi 4 liter. Maka dari itu saya gunakan sendok makan untuk mengukur berapa yang harus diberikan pada air tersebut. Perbandingannya adalah 1 liter banding 1 sendok seperti ini. Karena ini air ada 4 liter, maka saya gunakan 4 sendok makan dengan ukuran penuh full seperti ini, seperti yang saya contohkan. Lalu aduk hingga benar-benar dipastikan kapur dolomitnya tercampur dengan merata seperti ini.
aduk terus. Seperti video-video sebelumnya, saya gunakan kalnit, terus saya gunakan tepung cangkang telur, itu juga bisa, tapi lebih bagus menggunakan ini. Nah, juga lebih murah. Takarannya yaitu saya gunakan gelas ukuran 200 ml. Nah, ini saya gunakan gelas kopi top yang ada ukuran untuk isi tersebut, sehingga saya lebih mempermudah menggunakannya. Nah, ini ada ukurannya 200 ml dan 170 ml. Yang saya berikan pada tanaman 1 polybag yaitu 170 ml. Nah, seperti ini. Berarti tidak penuh full. Ya, sekira-kira 1 gelas masih ada ruang 2 cm. Kita aduk agar supaya kapur tersebut bisa kita bawa dan kita siramkan pada tanaman. Nah, 1 tanaman kita siramkan seperti ini agar supaya media nantinya kembali subur dan keasaman yang ada pada media dapat teratasi. Nah, ini lebih murah dibandingkan kalnit dan juga cara kerjanya juga bagus, dan ini pemakaiannya hanya dilakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tergantung kita lihat kondisi tanaman tersebut. Kita berikan seperti ini, nggak apa-apa kena batang, yang penting tidak langsung disiramkan merusak nanti. Tapi kalau kita kasih cara seperti ini, kalau air menggenang nggak apa-apa, aman. Saya praktekin aman, tidak bermasalah. Dan pertumbuhan setelah 1 minggu, pertumbuhannya sangat bagus karena media stabil pH-nya, tingkat keasaman berkurang, sehingga tanaman dapat menyerap nutrisi yang kita berikan dengan baik. Karena tanaman stroberi itu membutuhkan pH di antara 6 sampai 7, pH normal. Di pH 5,5 juga masih bisa, tapi lebih bagus pH-nya 6, itu lebih bagus. Nah, kita aduk seperti ini agar supaya kapurnya terbawa, seperti ini. Jadi setiap kita menuangkan, kita aduk lagi agar supaya kapurnya terbawa. Kita siramkan seperti ini. Semoga bisa memberi manfaat pada teman-teman semua yang terlambat mencampurkan kapur dolomit pada media tanam. Untuk pembahasan pencampuran media tanam kemarin sudah saya bagikan pada materi menanam anggur. Sama, antara anggur dengan stroberi sama, tidak ada perbedaan, hanya perbedaan tingkat nutrisinya, perbandingannya yang berbeda, tapi untuk perlakuan media, untuk perlakuan perawatan sama. Maka dari itu, bagi penghobi, kita bisa gunakan tanaman stroberi di bawah karena kita di dataran rendah, jadi anggur posisi di atas untuk meneduh, seperti yang saya lakukan saat ini. Dan seandainya teman-teman melihat video-video saya yang kemarin, pasti terlihat di bawah anggur itu ada tanaman stroberi. Nah, ini tanamannya tumbuh subur. Nah, terlihat kondisi kapur yang terbawa oleh ini. Cara sistem bocor. Bagaimana kalau caranya kita menggunakannya dengan cara tabur? Nah, nanti di sini juga akan saya kasih tahu bagaimana cara penggunaannya dengan cara tabur. Perawatannya seperti ini. Ini pemupukan baru 3 hari.
pemupukan generatif agar supaya tanaman tersebut berbunga. Karena ini dataran rendah, maka kita itu harus bersabar dan telaten untuk merawat serta bisa memberikan sesuatu keinginan tanaman tersebut itu seperti apa. Nah, ini nanti saya contohkan bagaimana cara pemberiannya dengan cara tabur. Ini kemarin sudah saya pruning, saya kurangin daunnya. Masih ada terlihat sisa kapur dolomitnya karena dia tidak langsung larut. Ini saya coba menggunakan kokopit atau serabut kelapa. Sebelum pemberian maka kita lakukan pembukaan pada media. Nah, media kita buka seperti ini. Nantinya kapur tersebut akan kita timbun. Nah, jadi tidak ada di atas permukaan, melainkan ada pada di bawah timbunan. Seperti ini kita buka, seperti ini. Kita gunakan sendok teh. Bukan sendok makan, tapi menggunakan sendok teh dengan ukuran sedang, tidak terlalu full, sedang. Nah, kita taburkan mengeliling seperti ini. Ini saya gunakan polybag ukuran 25x25, berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi menggunakan ukuran 20x25. Nah, setelah kita taburkan, kita tutup seperti ini. Saya ulangi lagi agar supaya teman-teman paham dan jangan di skip, karena kebanyakan kalau kita melihat materi-materi seperti ini di skip, jadi terjadi kesalahpahaman. Kalau terjadi kesalahpahaman, yang salah bukan yang bikin video, melainkan yang melihat. Seperti ini, jangan terlalu full, sedang saja. Nah, kita kurangi, sedang saja. Lalu kita taburkan mengeliling seperti ini. Ini sebenarnya tidak kokopit full. Ini ada campuran media lama saya campur dengan kokopit. Ini hanya untuk penutup atasnya agar supaya kelembapan tetap terjaga. Ini penutup saja untuk berharap kelembapan pada media tetap terjaga. Lakukan seperti ini. Lalu kita berikan kita kembalikan lagi, kita tutup. Lalu kita siapkan air untuk menyiram agar supaya kapur dolomitnya lebih cepat diserap oleh media. Nah, agar supaya kapur dolomitnya bercampur dengan media yang sudah ada, sehingga keasaman yang ada pada media tersebut cepat terlarut dan terurai sehingga kembali pada pH yang kita inginkan. Nah, seperti ini kita siram. Lakukan ini sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali agar supaya untuk menjaga kestabilan pH tanah. Biasanya pH tanah turun itu dikarenakan keasaman tanah naik, sehingga
proses penyerapan nutrisi tidak maksimal dan tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan lambat. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menjaga media tanam yang ada pada tanaman kita. Apalagi kalau kita siram menggunakan cucian beras yang sudah saya praktekkan, saya coba untuk praktekkan, ternyata jika sering disiram cucian beras maka pH tanahnya akan menurun, tingkat keasaman akan naik. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman khususnya di dataran rendah yang menanam tanaman stroberi. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.